Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Menjadi Kosong. Bacaan kita terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, manusia kosong adalah satu istilah yang berkembang akhir-akhir ini dan dimaknai sebagai orang yang lambat dalam menangkap maksud dari suatu percakapan. Karena orang tersebut tell me atau telat mikir. Istilah ini ada sedikit kesamaan dengan istilah teologi yaitu kenosis yang dalam bahasa Yunani berarti mengosongkan. Dari kata kenos yang berarti kosong, kenosis dalam bentuk kata kerja yaitu keno berarti menjadi kosong. Kata ini dipakai oleh Rasul Paulus dalam menggambarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Pengosongan diri atau kenosis yang dilakukan Yesus ini menggambarkan bahwa Anak Allah telah mengosongkan diri dari segala sifat keilahiannya dan mengenakan sifat-sifat kemanusiaan. Yesus Kristus mengosongkan dirinya. Dalam Filipi 2 ayat 7 berkata bahwa Yesus sendiri mengatakan made himself of no reputation. Jadi tindakan kenosis Kristus dapat diartikan bahwa dia dengan sukarela membatasi diri menggunakan secara bebas sifat-sifat ilahi tersebut sesuai dengan tujuannya untuk hidup di antara manusia dengan segenap keterbatasan mereka dan menderita mati sebagai korban penebus dosa manusia. Dengan kata lain, dalam membatasi diri menggunakan sifat-sifat ilahinya, Rasul Paulus melanjutkan bagian ini dengan mengatakan bahwa Kristus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Istilah hamba atau doulos artinya seorang hamba atau budak yang hak hidupnya sepenuhnya berada di tangan tuannya. Dia harus taat dan setia melayani tuannya tanpa pamrih. Yesus mengambil rupa seorang hamba menunjuk kepada sifatnya yang rendah hati. Keinginannya menaati Bapa dan melayani orang berdosa. Kristus adalah contoh teragung mengenai teladan kerendahan hati, penyangkalan dan pengorbanan diri. Yesus Kristus taat sampai mati di atas kayu salib, dan kematian di atas kayu salib merupakan hukuman yang paling terhina dan memalukan. Karena bagi orang Yahudi, mati tersalib itu kutukan Allah. Yesus mati bukan karena kejahatan yang ia lakukan, tetapi karena menggantikan kita, yang memikul seluruh dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengosongkan diri memang bukan perkara mudah. Karena itu kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara orang percaya. Dalam kehidupan berjemaat pun kiranya kita belajar untuk tidak menonjolkan diri sendiri seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.